Jadi keikutsertaan Gen Z atau anak muda dalam pemilu merupakan suatu hal penting dalam proses demokrasi karena anak muda memiliki potensi yang sangat besar untuk membentuk masa depan suatu negara. Dan partisipasi mereka itu dapat memperkaya wacana politik, mendorong inovasi, dan mencerminkan kebutuhan serta harapan untuk generasi yang mendatang. Dengan mereka aktif dalam pemilu, dia juga dapat membantu membentuk kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kepentingan dan juga nilai-nilai mereka, serta memperkuat fondasi demokrasi secara keseluruhan. Saya pada tahun ini menjadi anggota KPPS. Karena kita bekerja di lingkup pemerintah, jadi kita kan nggak boleh ikut serta dalam kampanye dan lain-lain. Jadi kita menggunakan kewajiban kita hanya untuk memilih. Saya hanya memberikan suara dalam pemilu tahun ini. Di sini saya cuma sebagai peserta aja Mbak yang menyumbangkan suara. Jadi saya mengetahui pemilu itu dari berbagai sumber seperti media sosial dan situs berita online dan juga platform digital yang lainnya. Dan juga selain itu saya mengetahui dari teman dan juga keluarga saat berkumpul yang membicarakan tentang pemilu. Dan sesekali saya juga melihat debat yang ada di televisi walaupun tidak menyimak dari awal sampai akhir, tapi di pertengahan saya juga lihat. Saya tahu pemilu dari pamflet atau baliho di pinggir jalan. Kebanyakan dari sosmed, soalnya kan kalau dari televisi nggak mengikuti, jadi lihatnya dari sosmed, berita. Saya tahu capres dan cawapres dari sosial media. Kalau untuk caleg saya tahu dari baliho-baliho. Kalau untuk tahu tentang pemilu itu saya tahunya dari media sosial seperti TikTok, terus ada juga kemarin lewat di Facebook, terus juga lihat dari televisi. Untuk pertanyaan ini jawabannya sama seperti pertanyaan yang sebelumnya. Saya mengetahui capres, cawapres, dan caleg itu dari media sosial. Dan selain itu saya juga mengetahui caleg. Caleg itu kan pilihannya nggak terekspos ya Mbak di media sosial itu. Saya taunya dari gambar di baliho dan banner yang ada di jalan-jalan gitu. Saya tahu capres dan cawapres di media sosial. Kalau untuk caleg saya tahu di baliho-baliho di pinggir jalan. Dari baliho di pinggir jalan gitu, terus sosmed, berita. Saya tahu pemilu dari televisi saat menonton berita. Kalau yang ini saya tahunya sama seperti yang pertanyaan sebelumnya, tahunya dari media sosial juga. Terus untuk yang caleg ini saya tahunya dari ini, kan ada baliho gitu Mbak sepanjang jalan. Harapan saya untuk pasangan calon yang nantinya terpilih, semoga beliau bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun pembangunan secara berkelanjutan dengan mengedepankan nilai-nilai yang demokrasi dan keadilan, dan mereka bisa bekerja sama dengan pihaknya atau timnya untuk membangun perubahan yang lebih positif lagi untuk negara atau wilayah yang sedang dipimpinnya nanti. Harapan saya untuk pemilu tahun ini adalah adanya pemimpin yang kompeten dan mampu mewujudkan kesejahteraan serta kemajuan masyarakat. Harapannya semoga yang terpilih nanti bisa membawa Indonesia lebih maju, berkembang, dan juga mensejahterakan warga Indonesia. Harapan saya adalah agar calon pemilu tahun ini memiliki visi yang jelas untuk masyarakat dan komitmen untuk mewujudkan perubahan positif. Untuk harapan buat paslon yang terpilih, semoga menjadi pemimpin yang amanah, yang bisa menyuarakan suara rakyat, terutama kita ini sebagai kaum muda. Dan semoga apa yang disampaikan, janji-janjinya itu tidak cuma jadi janji, tapi bisa direalisasikan.